Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Hai Anda semua, apa kabar hari ini? Pastinya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, jumpa kembali bersama Teacher Jumadi dalam Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti untuk kelas 9. Hari ini kita akan membahas materi tentang penghormatan terhadap relik Buddha atau menghormati relik Sang Buddha. Namun sebelum itu, Teacher akan menjelaskan tentang apa sih itu relik. Relik adalah sisa jasmani dari orang suci yang telah mencapai tingkat kesucian tertentu. Misalnya Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Di dalam agama Buddha ada yang dikenal dengan berbagai tingkat kesucian yang tadi Teacher sampaikan, yaitu tingkat yang pertama Sotapanna, tingkat yang kedua Sakadagami, yang ketiga yaitu Anagami, yang keempat yaitu Arahat. Buddha itu telah mencapai tingkat kesucian Arahat. Nah, selain Buddha, siswa-siswa yang lainnya juga banyak yang mencapai tingkat kesucian Arahat. Contohnya Sariputra, Moggallana, dan lain-lain. Semakin tinggi kesucian yang dicapai, menandakan bahwasanya semakin tinggi pencapaian spiritual seseorang. Kalau seseorang telah mencapai tingkat kesucian Arahat, maka beliau telah mencapai Nibbana dan telah terbebas dari roda samsara, telah terbebas dari kelahiran, usia tua, sakit, dan kematian. Nah, bagaimana untuk mengetahui tingkat kesucian ini? Tingkat kesucian seseorang itu hanya bisa diketahui oleh seseorang yang juga sudah suci. Contohnya, seorang Sotapanna itu diketahui oleh seorang Sakadagami. Orang Sakadagami diketahui oleh seorang Sakadagami dan juga seorang Anagami, atau seorang di atas dari tingkat kesuciannya itu. Seorang arahat hanya bisa diketahui oleh seorang arahat. Jadi kita yang belum mencapai tingkat kesucian, jangan menilai seseorang bahwasanya orang itu suci. Kita sendiri belum suci, kita sendiri belum mencapai tingkat kesucian. Bagaimana kita tahu orang itu suci? Kita juga jangan menganggap diri kita suci, karena itu akan menimbulkan satu pandangan yang keliru. Kesucian itu dicapai dengan cara melaksanakan ajaran Dharma dengan benar dan juga dengan melaksanakan meditasi dengan sungguh-sungguh. Nah, selain dari hal tersebut, salah satu cara untuk mengetahui atau sedikit banyaknya mengetahui tingkat kesucian seseorang yaitu dengan meneliti jenazah seseorang yang telah meninggal. Biasanya semakin tinggi tingkat pencapaian kesucian yang diperoleh, maka semakin banyak relik yang ditemukan dari sisa abu jenazah orang tersebut. Kemudian masuk ke relik, relik Buddha. Bagaimana sih bentuk relik Buddha? Sang Buddha ini meninggalkan banyak sekali relik dari hasil dari perabuannya. Warnanya juga mengkilat, yaitu ada yang biru, kuning, merah, putih, dan jingga. Ini berbeda dengan relik dari para siswa Buddha seperti yang Arya Moggallana, Sariputra, Ananda, dan siswa lainnya yang tidak sebegitu mengkilat seperti relik dari Buddha. Nah, kemanakah relik Buddha? Menurut Mahaparinibbana Sutta, setelah Sang Buddha wafat dan tubuhnya telah dikremasi atau diperabukan, sisa peninggalan dari tubuh atau relik beliau ini dibagikan secara adil oleh Brahmana Dona yang menjadi 8 bagian kepada 8 pihak yang pada saat itu berhak untuk menerima atau hadir di dalam prosesi perabuan. Relik tersebut kemudian dibagikan ke 8 pihak yang diantaranya yaitu 1. Raja Ajatasattu dari Magadha, 2 suku Licawi dari Vesali, yang ketiga suku Sakya dari Kapilavastu, yang keempat suku Buli dari Alakapa, yang kelima suku Kolya dari Ramagama, yang keenam seorang Brahmana dari Wetadipa, yang ketujuh suku Mala dari Pawa, dan yang kedelapan suku Mala dari Kusinagara atau Kusinara. Kemudian ada salah satu raja yang sangat berjasa di dalam Buddha Dharma, yaitu Raja Asoka dari kerajaan Pataliputra. Jadi Raja Asoka yang dulunya ini bukanlah seorang agama Buddha atau bukanlah seorang pengikut Buddha, yang bahkan beliau ini terkenal kejam,
beliau ini akhirnya menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu salah, dan kemudian beliau ini singkat ceritanya menjadi siswa Buddha atau menjadi pengikut Buddha yang sangat tekun, ya, yang sangat taat, ya. Kemudian beliau ini berusaha untuk membangun banyak wihara sebagai sarana puja bakti. Ya, selain itu Raja Asoka ini ya juga bukti dari beliau ini menjadi siswa Buddha yang sangat tekun. Ya, Raja Asoka ini membuat beberapa peraturan diantaranya ya tidak boleh melakukan penyembelihan kepada hewan ternak yang masih memiliki bayi atau memiliki anak atau yang hamil. Kemudian Raja Asoka ini juga menyantun banyak para biku. Kemudian satu-satunya atau mungkin yang pertama kali mungkin di dalam sejarah kehidupan di dunia ini, ya bisa dikatakan orang yang pertama kali memikirkan untuk pengobatan atau rumah sakit bagi para satwa atau hewan adalah Raja Asoka. Ya, di samping itu beliau juga membuat banyak sekali rumah sakit. Setelah menjadi pengikut Buddha dan tekun, kemudian Raja Asoka ini berusaha agar ajaran Buddha Dharma ini dapat berkembang di seluruh negeri. Ya, salah satu caranya yaitu Raja Asoka ini membangun sekitar 84.000 wihara dengan maksud agar ke 84.000 wihara ini semuanya nanti terdapat relik. Ya. Gunanya apa? Ketika di situ ada wihara atau stupa yang ada relik Buddha, maka di situ dapat digunakan untuk puja bakti dan dapat meningkatkan keyakinan atau sadha bagi para umat. Nah, setelah itu kemudian Raja Asoka ini mencari beberapa informasi tentang keberadaan relik Buddha ketika itu. Ketika itu relik Sang Buddha ini kan telah dibagikan menjadi 8 bagian yang tadi telah kita sampaikan, ya, di beberapa stupa yang terbagi ke dalam yang terletak di berbagai tempat. Nah, setelah mengetahui informasi itu, kemudian Raja Asoka melakukan pencarian. Ya, Raja Asoka pun menemui atau menuju ke 8 lokasi stupa satu persatu. Namun Raja Asoka tidak menemukan stupa yang terakhir, yaitu di Ramagama. Ya, Raja Asoka ini bahwa relik yang ada di Ramagama, ya, atau stupa yang ada di Ramagama ini telah tenggelam di dalam Sungai Gangga, dan di situ stupa dan relik ini dijaga oleh Raja Naga. Nah, Raja Asoka ini juga adalah seorang raja yang sakti. Ya, jadi dengan kesaktiannya Raja Asoka ini kemudian menemui dari Raja Naga untuk meminta relik Buddha. Akan tetapi pada saat itu Raja Naga ini menolak dari permintaan Raja Asoka, karena Raja Asoka adalah bukan lagi seorang raja yang kejam dan keji, dan Raja Asoka adalah seorang pengikut Buddha. Maka Raja Asoka tidak melakukan pemaksaan, dan Raja Asoka ketika itu menerima keputusan dari Raja Naga, kemudian kembali ke kerajaannya dengan tangan kosong tanpa membawa relik Buddha yang terakhir, yaitu yang ada di Ramagama. Setelah mendapatkan relik dari ketujuh stupa, kemudian Raja Asoka ini memerintahkan agar membuatkan sebuah stupa di 84.000 wihara itu dengan kotak dari emas, perak, dan permata, dan kristal sebagai tempat penyimpanan relik. Ya. Ia juga menyediakan pasu dan juga lempeng prasasti dalam jumlah yang sama. Kemudian semuanya ia serahkan kepada para yaka untuk ditempatkan di stupa yang
ia bangun di 84 wihara yang ada di seluruh India. Nah, itulah bagaimana cara untuk menghormati dari relik Buddha, yaitu dengan membuatkan atau menempatkan relik suci tersebut di dalam suatu tempat yang memang tempat itu tempat yang suci, tempat yang baik. Ya. Selain itu, ketika kita sudah memiliki relik, kita juga harus menjaga, merawat, dan juga kita harus melaksanakan ajaran dari Buddha atau Buddha Dharma. Ya, jangan malah relik itu nanti menjadi suatu yang silabata paramasa, yang artinya kita memiliki pandangan salah. Ya, kita hubungkan dengan yang mistis-mistis atau yang mitos-mitos. Ya, tetapi kalau kita tahu itu relik, kita tahu itu adalah relik suci, ya kita harus menjaga. Selain itu kita juga harus ya bertekad untuk melaksanakan Buddha Dharma. Nah, selain itu ada juga penjelasan tentang 3 jenis relik di dalam agama Buddha. Yang pertama yaitu bagian tubuh dari Sang Buddha dan para siswanya yang dikenal dengan Saririka Dhatu. Yang kedua, benda-benda yang digunakan oleh Sang Buddha dan siswanya atau Paribhogika Dhatu. Ya, misalnya itu jubah, mangkok atau pata. Kemudian pohon bodhi itu juga termasuk relik karena itu juga benda atau peninggalan dari Buddha. Dan yang ketiga yaitu objek-objek puja seperti arca atau rupang Buddha atau para bodhisattva yang disebut sebagai Udesika Dhatu. Selain relik yang dibagi ke 8 bagian oleh Brahmana Dona, ada 7 bagian relik dari Buddha yang selain dari 8 relik yang dibagikan oleh Brahmana Dona. Ya, yang pertama yaitu 1 tulang tengkorak, ini nih ada di Cetya Dusasa di alam Brahma. Kemudian yang kedua ada 1 tulang bahu kiri, itu ada di Cetya Dusasa di alam Brahma juga. Kemudian ada 1 tulang bahu kanan, itu ada di Cetya Culamanidita Watimsa atau Surga Tawatimsa. Kemudian yang keempat 1 taring atas kanan, ini ada di Cetya Culamani juga di Surga Tawatimsa. Kemudian ada 1 taring atas kiri, ini ada di Kerajaan Gandhara. Kemudian yang keenam ada 1 taring bawah kanan, ini ada di Sri Lanka. Dan yang ketujuh ada 1 taring bawah kiri, ini ada di alam naga. Kemudian timbul pertanyaan, adakah atau apakah ada relik lain di dunia ini? Relik itu bukan hanya milik Buddha, tapi relik itu biasanya ya didapatkan ya atau dimiliki oleh seseorang yang telah melakukan banyak perbuatan baik atau telah menjalani kehidupan suci. Ya, relik juga banyak ditemukan pada saat zaman Buddha, seperti relik para arahat yang telah meninggal atau parinibbana. Nah, seperti juga di negara-negara Buddhis yang banyak ditemukan relik seorang biku yang telah meninggal. Timbulnya relik itu adalah merupakan hasil dari melatih diri, melakukan banyak kebajikan, merawat sila, serta dengan melaksanakan meditasi atau samadhi. Jadi tidak hanya ada relik Buddha, ya di beberapa bagian dunia ini juga masih terdapat relik-relik dari makhluk atau orang lain. Bagaimana dengan di Indonesia? Nah, dalam sejarah perkembangannya, Indonesia ini kan pernah menjadi pusat peradaban dan juga pendidikan agama Buddha. Yang pastinya pada saat itu banyak biku di Indonesia ini atau di kerajaan-kerajaan. Contohnya zaman Majapahit dan zaman Sriwijaya. Yang pastinya ketika mereka meninggal, ya pasti ada reliknya, ya. Nah, kemudian untuk di era setelah kemerdekaan, ini ada salah satu biku Indonesia yang juga diketahui beliau memiliki relik, yaitu Biku Asin Jinarakita atau yang kita kenal dengan nama Sukong. Nah, bagi Anda semua yang ingin melihat atau mengetahui relik Sukong, ini Anda bisa pergi ke Prasada Jinarakita yang ada di Jakarta.
Oke, anak-anak semua, demikianlah materi yang teacher sampaikan tentang bagaimana menghormati relik dari Buddha dan para siswa Buddha atau biku. Telah selesai teacher sampaikan. Untuk selanjutnya teacher akan memberikan tugas kepada kalian, dan teacher juga berharap kalian dapat membuat ringkasan dari apa yang telah teacher sampaikan. Dan teacher akhiri dengan Sabisatta Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup bahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo